Orang-orang penjual nasab ini sebenarnya adalah orang-orang yang eh, miskin narasi ketakwaan. Sebab orang yang menjual nasab dan mengadu nasib dengan nasabnya, sebenarnya dia tidak punya kebanggaan kecuali dengan bernasab itu. Dan ini tentu saja sangat-sangat memalukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa syrri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belakangan ini ada beberapa orang yang meributkan tentang nasab, dzurriyyah, dan seterusnya. Yang menjadikan dunia maya menjadi bergoncang karena ada orang yang membangga-banggakan nasabnya, yang kemudian dia mengadu nasib dengan menjual nasab. Nah, ini orang selalu membanggakan nasabnya, tapi dengan nasab itu bisa saja dia berharap dengan dibanggakannya nasabnya, kemudian nasibnya menjadi berubah. Orang-orang penjual nasab ini sebenarnya adalah orang-orang yang miskin narasi ketakwaan. Sebab orang yang menjual nasab dan mengadu nasib dengan nasabnya, sebenarnya dia tidak punya kebanggaan kecuali dengan bernasab itu. Dan ini tentu saja sangat-sangat memalukan. Karena kalau kita lihat, Islam tidak mengajarkan agar kita berbangga dengan nasab. Bahkan Islam pun tidak mengajarkan kita untuk berbangga dengan ketakwaan kita. Allah berfirman misalnya, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kau mengklaim bahwa kau adalah orang yang bersih, orang yang suci, orang yang tidak bernoda dan sebagainya. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah ya'lam manil muttaqina minna. Apalagi hanya berbangga dengan nasab. Nah, nasab ini akan menjadi berguna dan bermanfaat apabila dibarengi dengan ketakwaan. Misalnya orang yang mengaku dzurriyyat Rasul atau betul-betul dzurriyyat Rasul, seharusnya dia menjadi pengikut ajaran Rasul, mencontoh apa yang pernah dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi tapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berbicara nasab dan kemudian berjudi dengan nasab kemudian ingin mendapatkan nasib yang baik. Ini pasti Rasulullah SAW sangat tidak suka terhadap orang-orang yang hanya membanggakan nasabnya, tapi memalukan nasabnya, memalukan para leluhurnya, memalukan para nenek moyangnya. Orang-orang bersandar pada nasab ini, saya ulangi, adalah orang-orang kehilangan narasi dan kehilangan semangat untuk membangun ketakwaan maksimal. Pemirsa saimin dan saimat, qaimin dan qaimat rahimakumullah. Nah, gejala dan fenomena seperti ini belakangan muncul sehingga menimbulkan kegaduhan.
kegaduhan di tengah-tengah mayoritas Muslim pada saat ini. Ada yang mengaku Habib, kemudian dia merasa sangat sangat beruntung karena bernasabkan silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Ya, itu alhamdulillah dzurriyyatur Rasul. Kita sangat sangat menghormati mereka. Tapi mereka orang-orang mengaku Habib tatkala melakukan tindakan-tindakan tidak terhormat, maka kita juga tidak harus terhormat pada mereka. Karena tindakan-tindakan yang mencemari mungkin, mencemari keindahan Islam, mencemari para leluhurnya, mencemari para kakek uyutnya, yang menjadikan nasab itu menjadi ternoda oleh tindakan-tindakannya yang sangat tidak bersesuaian, tidak chemistrik dengan apa yang dilakukan oleh para leluhurnya. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ada kesombongan di dalam dirinya, ada keangkuhan, ada kenyelenian yang kadang-kala bikin orang itu, saya mungkin terlalu kasar untuk menyatakan jijik ya. Tapi yang jelas mual. Tatkala ada orang-orang bertingkah tidak sewajarnya sebagaimana diajarkan Rasul, ada kepongahan, ada arogansi ya. Tapi bungkusnya adalah bungkus nasab dan menjual dzurriyyatur Rasul. Bangga dengan disebut Habib misalnya, atau bangga mungkin disebut Gus, atau bangga disebut dengan anak kiai, yang semuanya sebenarnya menjadi kendala bagi dia untuk bertakwa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan pada kita semua misalnya bagaimana sang Rasul ini memberikan panduan agar kita berburu takwa, bukan berburu nasab. Nabi SAW bersabda, La fadla li Arabiyyin ala ajami, wala ajamiyin ala Arabi. Tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab. Tentu saja ini orang Arab dan semua orang Arab tentunya. La fadla li Arabiyyin ala ajami, wala ajamiyin ala Arabi. Tidak pula orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, fadl, keutamaan terhadap atas orang-orang Arab. Wala aswad al-abyad, tidak pula warna kulit hitam terhadap kulit putih. Wala abyad al-aswad, tidak pula kulit putih terhadap kulit hitam. Jelas panduannya. Apa kata Rasul? Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan, dengan kesalehannya, dengan kewaraannya, dengan kezuhudannya, dengan kesabarannya, dengan syukurnya, dengan tawakalnya, dengan ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbangga-bangga dengan nasab tapi amalnya amal Abu Jahal, itu malah dosanya dua. Ya, dosanya dua. Dosa klaim bahwa dia keturunan dzurriyyah Rasul, tapi kerjaannya seperti kerjaan Abu Lahab misalnya. Berarti dia dosa klaim dan dosa aksi. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekali lagi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam kitabnya yang mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, ketahuilah, sadarilah, mengertilah, ya ayuhan nas, seluruh manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian semua. Min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, lalu aku jadikan kalian semua syu'ub dan kabilah-kabilah, bangsa dan kabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian semua saling mengenal, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling sharing idea. Lita'arafu,
Kemudian ujungnya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di tengah-tengah kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan khairukum nasaban. Bukan khairukum nasaban, la abadan ya. Islam mengajarkan kita sesuatu yang rasional, sesuatu yang masuk akal. Nah, pemirsa rahmatullah, khairukum atqakum. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang sangat membanggakan nasab, tapi kemudian dia beradu nasib dengan nasab, sesungguhnya termasuk perbuatan-perbuatan tercela, kecuali bahwa dia bernasab baik dan bertindak baik dan meniru para leluhur mereka, baik yang mengaku atau betul-betul dia sebagai turunan Nabi, baik pula sebagai turunan kiai yang kemudian bergelar Gus atau Habib atau apa namanya Syarifah atau Syarif dan lain-lain. Apabila ketakwaan tidak ada, maka sebenarnya nasab itu menjadi bernilai nol. Karena yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa la ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, la yanzur, tidak melihat, tidak memperhatikan, ila suwarikum, ila ajsadikum, ila jasadikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat pada apa yang ada dalam hati kalian semua, yakni ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengadu nasib dengan nasab adalah orang-orang yang disorientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.